Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya, ya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Today we are going to learn about new material. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang baru ya. What is it? Apa itu? Okay everyone, as you can see on the screen, we are going to know about tips belajar bahasa Inggris untuk pemula ya. Jadi kita akan sama-sama mengetahui ya berbagai macam tips terkait dengan belajar bahasa Inggris untuk pemula ya. Okay everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Nah, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengetahui tips belajar bahasa Inggris untuk pemula, teman-teman ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa belajar bahasa Inggris memang tidak mudah ya teman-teman ya, tetapi juga tidak sulit sebetulnya teman-teman ya. Dengan tekad dan usaha yang gigih, kita pasti bisa menguasai bahasa Inggris ya. Berikut adalah beberapa tips belajar bahasa Inggris untuk pemula, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan mengetahui beberapa tips ya yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita terapkan ya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita, teman-teman ya. Mari kita sama-sama lihat ya. Di sini untuk tips yang pertama adalah tetapkan tujuan belajar yang jelas ya. Jadi kita harus menetapkan dahulu nih teman-teman tujuan kita belajar bahasa Inggris itu apa sebetulnya ya. Apa yang ingin kita capai dengan belajar bahasa Inggris? Apakah kita itu ingin lulus tes TOEFL atau tes IELTS atau ingin berkomunikasi dengan lancar dengan orang-orang asing? Begitu ya. Atau mungkin ingin mendapatkan nilai yang bagus misalkan ya di dalam mata pelajaran bahasa Inggris juga bisa ya. Seperti itu. Nah, pada intinya kita harus mampu, harus bisa menetapkan tujuan belajar yang jelas ya dalam mempelajari bahasa Inggris. Karena apa? Karena dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita akan lebih termotivasi lagi teman-teman untuk belajar. Kita akan menjadi lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya untuk tips yang kedua adalah pelajari dasar-dasar bahasa Inggris dengan baik ya. Jadi tips yang kedua ini kita harus belajar dasar-dasar bahasa Inggris dengan baik terlebih dahulu. Nah, apa saja yang untuk dasar-dasar bahasa Inggris? Jadi, dasar-dasar bahasa Inggris itu dapat mencakup kosakata, tata bahasa, dan juga pengucapan, teman-teman ya. Pastikan kita menguasai dasar-dasar ini terlebih dahulu sebelum mempelajari hal-hal yang lain yang lebih kompleks ya. Jadi, kosakata dalam bahasa Inggris atau vocabulary-nya juga kita harus tingkatkan, teman-teman ya. Kalau bisa kita memiliki target misalkan dalam satu hari kita mampu memahami satu vocab misalkan atau dua atau beberapa vocabulary begitu ya. Jadi memang lebih baik ada target begitu. Jadi agar lebih terarah lagi. Kemudian tata bahasa atau grammar-nya, simple present tense, simple past tense, simple future tense, tenses begitu ya. Kita juga harus memahami, mengetahui begitu ya, serta pengucapan atau pronunciation begitu ya. Kita juga harus memahami juga begitu ya. Baik, selanjutnya untuk tips yang ketiga adalah latih keterampilan bahasa Inggris secara rutin. Nah, tentu saja ya, apabila kita belajar bahasa Inggris, maka kita juga harus melatih keterampilan bahasa Inggris kita secara rutin.
Kemampuan bahasa Inggris akan meningkat teman-teman ya seiring dengan latihan. Oleh karena itu penting untuk meluangkan waktu setiap hari untuk berlatih bahasa Inggris teman-teman ya. Kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan untuk berlatih. Seperti misalkan teman-teman bisa membaca buku bahasa Inggris, misalkan buku cerita, komik bahasa Inggris begitu ya. Menonton film bahasa Inggris mungkin teman-teman suka ya dengan apa namanya, dengan kartun-kartun ya, kemudian juga dengan drama-drama seperti itu atau anime-anime ya, silakan sekali bisa untuk menggunakan media tersebut. Tentu saja dengan menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman untuk bahasa pengantarnya agar kita juga bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan bahasa Inggris kita teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman suka untuk mendengarkan musik juga silakan sekali ya. Boleh untuk mendengarkan musik berbahasa Inggris begitu ya, atau berbicara dengan orang lain. Mungkin teman-teman memiliki seorang sahabat yang sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, ya silakan untuk saling speaking ya. Seperti itu. Baik, untuk tips selanjutnya adalah jangan takut melakukan kesalahan. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman, karena sebagian dari kita termasuk saya sendiri ya, terkadang takut begitu ya melakukan kesalahan di dalam proses belajar bahasa Inggris ya. Nah, teman-teman, semua orang pasti melakukan kesalahan saat belajar bahasa baru. Itu perlu diingat teman-teman ya. Jadi teman-teman, mohon jangan takut untuk melakukan kesalahan karena hal itu merupakan bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah kita atau teman-teman itu mau belajar dari kesalahan kita. Begitu ya. Jadi ada improvement, ada peningkatan ya setelah kita melakukan kesalahan ya. Baik, untuk selanjutnya adalah carilah teman belajar bahasa Inggris. Nah, ini cukup penting ya. Ketika kita kehilangan motivasi untuk belajar, ya, ketika kita merasa malas untuk belajar bahasa Inggris, tetapi kita memiliki teman yang satu frekuensi di sini adalah semangat juga belajar bahasa Inggris, maka kita pun akan termotivasi, akan semangat kembali untuk belajar bahasa Inggris. Jadi, belajar bersama teman bisa membuat belajar lebih menyenangkan dan juga efektif. Kita bisa saling membantu dan berlatih bersama, begitu ya. Kemudian juga tips selanjutnya adalah gunakan berbagai sumber belajar. Nah, di sini pada zaman yang modern ini, di mana teknologi improve, meningkat dan juga berkembang ya teman-teman, itu banyak sekali sumber belajar yang kita bisa gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Ya, jadi ada banyak sumber belajar bahasa Inggris yang tersedia seperti buku, aplikasi, dan juga situs web ya. Kita sebaiknya menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut untuk mendapatkan materi yang beragam dan menarik teman-teman. Jadi kita tidak hanya stuck di satu sumber saja ya teman-teman. Namun ketika kita misalkan merasa bosan ya gaya belajar kita begitu-begitu saja, mungkin kita harus explore ya sumber belajar yang lain yang membuat kita lebih menarik begitu ya, menarik lagi dalam belajar bahasa Inggris seperti itu. Ya, jadi di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi ya yang kita bisa download di Play Store mungkin ya untuk belajar membaca bahasa Inggris, mendengarkan bahasa Inggris bahkan untuk pengucapan pun ada ya. Begitu. Baik, nah di sini ada beberapa tips tambahan teman-teman yang kita bisa sama-sama terapkan ya dalam belajar bahasa Inggris. Mari kita sama-sama lihat ya. Untuk yang pertama adalah cobalah untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Nah ini penting ya. Karena ini bisa membuat kita itu lebih memahami dan menggunakan bahasa Inggris dengan lancar. Jadi lebih natural teman-teman ya. Kita mencoba untuk berpikir dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Kemudian untuk tips selanjutnya adalah bersikaplah terbuka terhadap budaya dan bahasa Inggris. Nah, tentu saja dalam belajar bahasa kita tidak bisa untuk terhindar dari yang namanya budaya begitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita belajar bahasa Inggris, kita pun dapat belajar budaya bahasa Inggris juga teman-teman ya.
Karena semakin banyak kita mengenal budaya dan bahasa Inggris, maka semakin mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Seperti itu ya, karena saling berkaitan antara bahasa dan juga budaya, teman-teman ya. Baik, kemudian tips selanjutnya adalah jangan menyerah. Nah, ketika kita sudah berproses ya, namun kita merasa bahwa kita masih belum juga improve begitu ya, meningkat dan kita merasa ingin menyerah, mohon untuk tidak menyerah teman-teman ya. Karena perlu diingat bahwa belajar bahasa Inggris itu membutuhkan waktu dan juga usaha. Jadi jangan menyerah jika kita merasa kesulitan. Teruslah belajar dan berlatih dan yakinlah ya, kita pasti akan berhasil, begitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengetahui beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk berlatih bahasa Inggris. Kira-kira apa saja ya untuk kegiatan yang kita bisa lakukan? Mari kita sama-sama lihat ya. Nah, di sini teman-teman, kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan untuk berlatih bahasa Inggris yaitu membaca buku, artikel, atau blog, atau bahkan komik seperti yang saya sudah sampaikan ya, berbahasa Inggris teman-teman. Kemudian juga menonton film atau acara TV berbahasa Inggris ya, mendengarkan musik berbahasa Inggris seperti itu ya. Kemudian juga berbicara dengan orang lain dalam bahasa Inggris, mengikuti kursus bahasa Inggris ya juga itu tentu membantu ya. Kemudian menguasai aplikasi belajar bahasa Inggris dan mengikuti komunitas bahasa Inggris ya. Teman-teman mungkin bisa bergabung di grup Facebook ya, di Facebook group begitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa untuk mengikuti apa namanya Instagram ya, akun-akun Instagram ataupun X ya, ataupun media sosial lainnya seperti itu yang dimana menyuguhkan ya post-post tentang belajar bahasa Inggris. Teman-teman bisa sekali untuk mengfollow ya, mengikuti akun-akun tersebut karena tentu saja itu akan membantu teman-teman dan kita semua untuk belajar bahasa Inggris menjadi lebih baik lagi. Begitu ya. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja. Cukup sekian ya untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Maybe do you have any questions? Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Apabila ada yang ditanyakan, please feel free to ask me. We learn together in this platform. Ya, silakan sekali apabila ada yang ditanyakan untuk ditanyakan teman-teman karena kita belajar bersama-sama di platform YouTube ini ya. Or maybe you have any what is it? Suggestion, saran teman-teman ya, atau pendapat, atau pemikiran, ataupun yang lainnya ya, silakan sekali untuk disampaikan. Boleh dituliskan di kolom komentar teman-teman ya. Okay, everyone, thank you so much for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman sudah menonton video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, once again, thanks for watching. Sekali lagi terima kasih sekali sudah menonton. Ya, I do hope this video lesson can provide us many benefits. Ya, saya sangat berharap sekali. Semoga video ini dapat memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua. Amin. So I think that's enough. Let's close our class today by saying stay happy, stay healthy, and keep striving. Nah, mari kita tutup teman-teman untuk pertemuan kita atau kelas kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, and keep striving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day everyone. Bye-bye.